Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi Temporary Sharing Research Innovation with Lectures and Staff. Saya Aditya Bagus Saputra. Next. Penelitian ini didukung dan didanai dari beasiswa S2 dan hibah penelitian dari Fakultas Informatika TELU dan Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Unpar. Next. Motivasi. Pentingnya verifikasi dalam desain sistem. UML Unified Modeling Language sebagai perkakas pemodelan, serta Color Petri-Net CPN sebagai perkakas pemodelan dan verifikasi. Next, riset ini ingin menjawab bagaimana memverifikasi interaksi. Usulan yang mungkin adalah transformasi dalam kurung mengubah interaksi berbasis UML menjadi CPN. Kemudian melakukan verifikasi interaksi tersebut menggunakan teknik analisis pada CPN. Next. Related works. Pertama, Eigner et al. Membuat semantic sequence diagram menggunakan multi-valued net, menggunakan denotational semantics, dan membuat transformasi diagram ke Petri-Net. Next, Ribeiro et al. Mentransformasi sebuah message di sequence diagram menjadi 2 place dan 1 transition di CPN. Next, studi kasus pada mesin penjajah coklat. Mesin ini bekerja dengan memasukkan koin 1 euro. Setiap batang coklat berharga 50 euro sen. Jadi, mesin akan memberi kembalian 50 euro sen. Urutan operasi, pertama memasukkan koin 1 euro, selanjutnya menekan coklat dan mengambilnya, ketiga mengambil koin 50 sen sebagai kembalian. Ada 2 lampu yang menunjukkan operasi mana yang bisa dilakukan. Lampu koin untuk pembeli memasukkan koin 1 euro, lampu coklat untuk tombol ditekan dan batang coklat diperoleh. Next. Studi ini mempertimbangkan jenis mesin dan jenis pengguna. Ada 4 jenis mesin, normal A, B, non-informatif A, dan B. Mesin A memiliki urutan memasukkan koin, lalu tekan tombol coklat. Mesin B memiliki tekan tombol coklat dan masukkan koin. Pada mesin normal terdapat indikator lampu seperti lampu koin, lampu coklat, dan notifikasi. Namun di mesin non-informatif tidak ada sama sekali. Terdapat 4 jenis user, reactive user, goal-based user, impatient user, dan habituated user. Next. Penjelasan singkat Color Petri-Net. Terdapat 5 filsuf yang duduk mengelilingi meja. Di depan masing-masing filsuf terdapat mie. Dan di antara sepasang filsuf terdapat 1 garpu. Filsuf bergantian berpikir dan makan. Untuk makan, filsuf membutuhkan 2 garpu dan hanya diperbolehkan menggunakan 2 garpu yang terletak di sebelah kiri dan kanan. Berbagi garpu mencegah 2 tetangga makan pada saat yang bersamaan. Di bagian kanan adalah menunjukkan Color Petri-Net yang sesuai dengan studi kasus. Place menyatakan status, ya.
Sementara transisi menunjukkan aksi. Jadi status itu dia berpikir, kemudian aksi adalah mengambil garpu, ya, chopstick dianggap sebagai garpu. Kemudian setelah itu bisa makan, kemudian bisa menaruh kembali garpu, kemudian nanti ada juga hasil dari itu adalah ada garpu yang tidak digunakan. Next, kontribusi dari penelitian ini ada 3, formal semantik, kemudian aturan transformasi, kemudian verifikasi interaksi. Transformasi menjadi model CPN. Sebuah sequence diagram SED ditransformasi menjadi model CPN dengan 3 aturan. Pertama, message dari sequence diagram menjadi transisi pada colorimetry net. Kondisi baik loop, out ataupun op itu menjadi transisi. Kemudian lifeline ini menjadi place. Di bawah ini dapat terlihat contoh bagaimana sequence diagram menghasilkan colorimetry net. Ada katakanlah pesan coin light blink, itu nanti dia menjadi transisi di sini, ya, seperti aturan yang pertama. Aturan yang pertama ini. Next, sedikit demo. Ini adalah contoh dari sequence diagram. Dia memiliki fragment out, ya, sampai berakhir di sini. Kemudian kalau fragment out yang lain, ketika kondisi false itu, dia akan menjalankan yang ini. Selanjutnya menjadi sequence diagram sebagai berikut. Di sini out bisa bergerak ke alt 1, ke alt 2, ya. Yang hijau ini adalah berarti bisa ditembakkan, artinya token di sini, ya. Kalau dia masuk ke fragment alt pertama, maka ini bisa ditembakkan, ya. Maka token yang ada di sini itu akan berpindah ke sini, gitu ya. Kemudian kalau dia masuk ke fragment alt kedua, maka yang ditembakkan adalah transisi yang ini, itu. Dan place ini akan memiliki masing-masing satu token. Kemudian hasil analisis dapat dilihat pada laporan berikut. Ini di-generate dari CPN Tools, ya. Kita bisa lihat statistik. Kemudian bisa dilihat boundedness properties. Kemudian bisa dilihat home properties. Kemudian bisa dilihat liveness properties, dan terakhir bisa dilihat fairness properties. Itu di sini ada data-data semua, mana saja transisi ataupun place yang sesuai dengan properti yang ada. Next, berikut adalah referensi dari related works. Kemudian ini adalah referensi dari approaches atau pendekatan. Kemudian ini ada 2 paper yang sudah dipublikasikan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada pertanyaan.